Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andreas, NIM D011939. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tugas lapangan, yaitu peninjauan bangunan bendung. Baik, langsung saja. Untuk mengefisienkan waktu, saya akan melangkah ke slide berikutnya untuk menjelaskan tugas tersebut, yaitu yang pertama, gambar sketsa bendung Seka-Seka. Bendung Seka-Seka ini merupakan bendung terbesar di Pulau Mandar yang terletak di Kelurahan Batu Panga, Kecamatan Luyo, dan berbatasan langsung dengan Kecamatan Mapili. Bendungan yang membendung aliran Sungai Maloso atau Mapili ini mulai dibangun pada tanggal 28 Desember 1996 dan diresmikan oleh Presiden Megawati Soekarno Putri pada tanggal 28 Juli 2001. Bendung ini adalah suatu bangunan yang biasanya dibuat dari pasangan batu kali, ronjong atau beton yang terletak melintang pada sebuah sungai yang dibuat untuk meninggikan taraf muka air atau untuk mendapatkan tinggi terjun sehingga air dapat disadap dan dialirkan ke saluran melalui bangunan pengambilan atau intake. Konstruksi bendung memiliki bagian-bagian tertentu yang memiliki fungsi yang berbeda-beda. Bagian-bagian inilah yang akan bekerja agar operasional bendung bekerja dengan baik. Berikut adalah bagian-bagian dari konstruksi bendung secara umum, yaitu pertama, tubuh bendung. Tubuh bendung merupakan struktur utama yang berfungsi untuk membendung laju aliran sungai dan menaikkan tinggi muka air sungai dari elevasi awal. Pintu air berfungsi untuk mengatur, membuka ataupun menutup aliran air dari saluran. Yang ketiga, pintu pengambilan atau intake berfungsi untuk mengatur banyaknya air yang masuk ke dalam saluran dan mencegah masuknya benda-benda padat juga benda kasar ke dalam saluran. Yang keempat, kolam peredam energi. Kolam peredam energi ini diciptakan untuk menurunkan kekuatan aliran air agar potensi gerusan setempat dapat diminimalisir. Yang kelima, bangunan pembilas. Bangunan pembilas merupakan salah satu perlengkapan pokok bendung yang terletak di dekat intake. Bangunan pembilas berfungsi untuk menghindarkan angkutan sedimen dasar dan mengurangi angkutan sedimen layang yang masuk ke intake. Bangunan pengambilan atau intake adalah sebuah bangunan yang berupa pintu air yang merupakan suatu komponen pada bendung yang berfungsi untuk mengelakkan air dari sungai dalam jumlah yang diinginkan. Bangunan ini biasanya dilengkapi dengan penghalang sampah agar sampah tidak masuk ke dalam aliran air. Bangunan ini biasanya berada di tepi sungai dan merupakan satu kesatuan dengan bangunan pembilas. Perencanaan bangunan pengambilan meliputi debit pengambilan serta dimensi lebar dan tinggi. Bukaan pintu pengambilan, adapun bukaan pintu pengambilan ini yaitu besarnya nilai debit yang dapat mengalir melalui pintu pengambilan harus memenuhi persamaan berikut ini. Dalam standar perencanaan irigasi KP 02/1986, rumus menentukan besarnya nilai debit yang dapat
mengalir melalui pintu pengambilan dapat kita lihat berikut ini, yaitu debit sama dengan mikro dikali A dikali B akar dari 2 dikali G dikali Z. Volume sama dengan akar dari 2 dikali G dikali Z. Kemudian Z sama dengan 1 per mikro dikali V pangkat 2 atau V kuadrat bagi 2G, yang dimana A sama dengan tinggi bukaan pintu dalam satuan meter, B sama dengan lebar bukaan pintu satuan meter, mikro sama dengan koefisien debit dengan nilai 0,8 untuk bukaan di bawah permukaan air kehilangan energi. G adalah percepatan gravitasi dalam satuan meter per detik kuadrat. Z yaitu kehilangan tinggi energi pada bukaan dengan satuan meter. Elevasi ambang bangunan pengambilan ini ditentukan dari tinggi dasar sungai. Tinggi ambang atau P direncanakan di atas dasar sungai dengan ketentuan sebagai berikut. 0,50 m jika sungai hanya mengangkut lanau, kemudian 0,50 m kurang 1,0 m jika sungai juga mengangkut pasir dan kerikil, kemudian 0 m kurang dari 1,50 m jika sungai juga mengangkut batu-batu bongkah. Hal tersebut dimaksudkan agar sedimen-sedimen tidak ikut terbawa ke dalam saluran pengambilan. Berikut ini adalah gambar pintu pengambilan. Gambar A yang dasar sungai rata-rata P, kemudian ini gambar B. Oke. Nah, sekian dan terima kasih. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.